warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas besar perilaku organisasi. Jadi yang pertama adalah latar belakang, yang dimana latar belakang itu permasalahan yang dihadapi oleh Liz Claiborne pada tahun 1990-an hingga 2000-an bermula dari strategi ekspansif yang agresif. Pada tahun 1990-an, manajer puncak Liz Claiborne memutuskan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperluas lini pakaian dan aksesoris yang dijual. Namun hasil dari strategi ini justru berlawanan dengan yang diharapkan. Pada tahun 2005, meskipun pendapatan penjualan meningkat dari 2 miliar dolar menjadi 5 miliar dolar, laba perusahaan turun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional yang tidak diimbangi oleh peningkatan yang efisien. Kompetitivitas dalam mengelola 36 merek berbeda menjadi beban yang berat bagi manajemen, mengakibatkan penurunan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya ada teori. Nah, teori di sini tuh yang pertama ada organizational and structure yang terbagi menjadi 3. Yang pertama departmentalization. Departemen sendiri dalam organisasi itu seperti pembagian atau pengelompokan untuk tugas-tugas yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu contoh-contohnya itu ya ada kayak departemen HRD, terus kayak departemen acara, habis itu kayak departemen yang inventory. Selanjutnya ada controlization and decentralization, yaitu pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu organisasi yang terdesentralisasi. Selanjutnya itu ada organizational strategies, yaitu adalah rencana atau tindakan yang dirancang oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu strategi ini mencakup berbagai aspek seperti alokasi sumber daya, pengembangan produk, dan pemasaran. Lalu ada manajemen sumber daya manusia, karena struktur ini adalah sarana untuk mencapai tujuan, dan tujuan berasal dari strategi organisasi secara keseluruhan. Berikutnya ada organizational culture, di mana organizational culture ini adalah kumpulan nilai, kepercayaan norma, dan praktik yang diterapkan oleh anggota suatu organisasi, di mana budaya organisasi ini mencakup bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lainnya, bagaimana mereka bekerja, serta bagaimana mereka merespon tantangan dan peluang. Berikut beberapa karakteristik utama yang tampaknya mencerminkan esensi budaya organisasi. Yang pertama terdapat innovation and risk taking, yang kedua attention to detail, yang ketiga outcome orientation, yang keempat people orientation, yang kelima team orientation, yang keenam aggressiveness, yang keenam stability, dan di sini juga terdapat strong versus weak culture, di mana kita bisa membedakan antara budaya yang kuat dan yang lemah. Istilah kuat dan lemah tidak boleh disamakan dengan positif atau negatif. Kekuatan mengacu pada sejauh mana suatu budaya telah diterima dan dipadatkan secara luas, bukan sifat dari budaya itu sendiri. Dalam budaya yang kuat atau strong culture, nilai-nilai inti organisasi dipegang teguh dan dianut secara luas. Semakin banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti dan semakin besar komitmen mereka, semakin kuat budaya tersebut dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Hal ini dikarenakan ada tingginya nilai dan intensitas bersama menciptakan iklim kontrol perilaku yang tinggi. Di sini budaya yang kuat itu, jika budaya tersebut positif, maka akan mengurangi pergantian karyawannya. Baik, selanjutnya ada overview kasus. Pada tahun 1990-an, manajer puncak Liz Claiborne memutuskan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan meningkatkan lini pakaian dan aksesoris yang dijual. Semua pesaingnya menambah merek pakaian baru dan membuka toko baru, sehingga dengan cepat para manajernya memutuskan untuk mengakuisisi banyak perusahaan pakaian dan aksesoris bermerek yang lebih kecil. Sebagai hasil dari pengambilan keputusan ini, pada tahun 2005, Liz Claiborne telah berkembang menjadi 36 merek nasional yang berbeda. Namun, meskipun pendapatan penjualannya melonjak dari $2 miliar dan menjadi $5 miliar, labanya turun karena biaya operasionalnya tidak turun. Faktanya,
biaya meningkat karena efisiensi operasional menurun karena para manajer puncak perusahaan tidak mampu lagi menangani kompleksitas besar dalam mengelola dan membedakan begitu banyak merek. Prioritas utama CEO adalah untuk mengurangi masalah yang terkait dengan pengelolaan 36 berbeda. Seiring bertumbuhannya, perusahaan telah menciptakan 5 divisi pakaian berbeda untuk mengelola 36 mereknya. Setiap divisi dikendalikan oleh tim manajemen yang terpisah dan setiap divisi menjalankan semua aktivitas fungsional seperti pemasaran dan desain yang diperlukan untuk mendukung mereknya. Biaya meningkat karena duplikasi aktivitas antara divisi dan meningkatnya persaingan dari produsen pakaian lain mengakibatkan tekanan baru untuk menurunkan harga di toko retail guna melindungi penjualan. Mr. Com memutuskan perlunya merampingkan list Claiborne. Pertama, dia memutuskan bahwa perusahaan akan mencoba menjual, melisensikan dan menutup 16 dari 36 mereknya dan fokus pada 20 merek lainnya yang memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai 20 merek ini, dia memutuskan untuk mengurangi jumlah divisi dari 5 menjadi 2. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, dengan menggunakan informasi di bab ini, menurut Anda jenis kesalahan dan bias pengambilan keputusan yang mungkin menyebabkan para manajernya memperbesar ukuran perusahaan sedemikian rupa dan menambah begitu banyak merek sehingga perusahaan menjadi terlalu rumit untuk dikendalikan. Pada studi kasus di atas, jenis kesalahan dan bias pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan para manajer Liz Claiborne memperbesar ukuran perusahaan secara berlebihan yaitu ada 2, yang dimana yang pertama itu bias optimisme. Para manajer kemungkinan terlalu optimis terhadap prospek pertumbuhan dan keuntungan dari ekspansi. Lalu yang kedua, bias konfirmasi, yang dimana manajer kemungkinannya hanya mencari informasi yang mendukung rencana ekspansi mereka. Setelah itu mereka mengabaikan atau meremehkan bukti yang menunjukkan potensi resiko atau masalah yang ekspansi yang regresi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, keputusan utama tidak terprogram apa yang membuat Mr. Com untuk melibatkan kinerja perusahaan. Bagaimana cara mereka menyederhanakan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan? Nah, untuk jawabannya, pada tahun 1990-an, manajer puncak Liz Claiborne memutuskan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah meningkatkan lini pakaian dan aksesoris yang dijual. Karena semua pesaingnya menambah merek pakaian baru dan membuka toko baru. Para manajer yang memutuskan untuk mengakuisisi banyak perusahaan pakaian dan aksesoris bermerek yang lebih kecil dan memutuskan untuk memulai banyak merek pakaian untuk menggunakan keahlian desain dan pemasaran internal. Hasil dari pengambilan keputusan ini pada tahun 2005, Liz Claiborne telah berkembang menjadi 36 merek nasional yang berbeda. Namun labanya turun karena biaya operasional tidak turun. Faktanya biaya meningkat karena efisiensi operasional, namun menurun karena para manajer puncak perusahaan tidak mampu menangani kompleksitas besar dalam mengelola dan membedakan begitu banyak merek. Mr. Com memutuskan perlunya merampingkan Liz Claiborne. Pertama, dia memutuskan bahwa perusahaan akan mencoba menjual, melisensikan, atau menutup 16 dari 36 mereknya dan fokus pada 20 merek lainnya yang memiliki peluang terbaik untuk menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai 20 merek ini, dia memutuskan untuk mengurangi jumlah divisi dari 5 divisi menjadi 2. Perubahan ini juga memungkinkan dia mengurangi duplikasi fungsi pemasaran, distribusi, dan retail di seluruh divisi yang menghasilkan penghematan biaya yang besar. Mr. Com menyatakan bahwa hal ini akan memberikan fokus, energi, dan kejelasan pada cara setiap divisi beroperasi.
Dan untuk yang pertanyaan ketiga adalah mengapa permasalahan utama Liz Claiborne ini belum terselesaikan? Jelaskan masalahnya, kesalahan, dan bias apa yang mungkin menyebabkan Mekom tidak cukup mengecilkan perusahaan. Menurut kasus yang di atas, permasalahan utama yang belum terselesaikan pada Liz Claiborne adalah kompleksitas operasional dan biaya yang tidak efektif, di mana CEO William Mekom mencoba mengatasi masalah ini dengan mengurangi jumlah merek dan divisi, di mana serta menghemat biaya dengan cara lain. Namun, permasalahan ini belum terselesaikan dan perusahaan masih mengalami banyak masalah. Ini adalah contoh jenis kesalahan yang terjadi. Jadi, ekspansi cepat Liz Claiborne pada tahun 1990-an dan awal 2000-an menyebabkan struktur organisasi yang kompleks dan kurangnya fokus pada merek ini. Yang kedua, kurangnya strategi yang jelas, di mana upaya awal perusahaan untuk mengurangi kompleksitas dan biaya tidak berhasil. Yang ketiga, manajemen perubahan yang tidak mencukupi, di mana perubahan yang diterapkan oleh Mekom ini mengurangi jumlah divisi dan merek mungkin tidak dikelola secara memadai dan tidak dikelola secara benar. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi yang tidak mencukupi, di mana hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, ada ketergantungan yang berlebih terhadap perizinan dan kemitraan, di mana ketergantungan yang dialami oleh Liz Claiborne ini pada perizinan dan kemitraan serta perjanjian dengan JCPenney mungkin tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan dan probabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.